Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello guys, kembali dengan kita 13 malam. Udah lama banget ya akun ini nggak upload video. Tapi setelah melakukan pencarian jati diri selama beberapa waktu, kami mulai menemukan tujuan dari channel ini. Ya, seperti awal tujuan kita, channel ini kan fokusnya adalah membahas permasalahan anak muda dan memberikan motivasi kepada anak muda secara lebih fresh, lebih santai, dan lebih dekat dengan kita semua. Sempat sih menyimpang membahas hal-hal lain yang di luar tujuan kita, tapi ketika melakukan pencarian jati diri, kita bebas kan melakukan apa aja, asal kita tidak menyimpang dari norma-norma. And welcome back to 13 malam. Oke, jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang hal yang paling mengganggu kita, apalagi kalau bukan overthinking. Overthinking mungkin bisa dikatain dekat banget sama kehidupan kita. Overthinking bisa kita tiba-tiba jadi bad mood, malas ngerjain sesuatu, tiba-tiba murung, padahal hal itu belum tentu sesuai dengan pikiran kita kejadiannya kan? Begini, mending kita peritilin dulu deh, kok kita bisa overthinking sih? Overthinking itu pada dasarnya kita mikirin sesuatu itu secara terus-menerus sampai karena kita mikirin itu secara terus-menerus mengganggu aktivitas kita sehari-hari, baik itu yang udah terjadi maupun belum terjadi. Contoh konkretnya overthinking itu kayak tren di TikTok itu loh, yang pernah dengar nggak WIO? Waktu Indonesia Overthinking. Ini biasanya sih terjadi pada malam hari, apalagi ditambah dengan FYP yang isinya buat kita overthinking parah gitu. Pernah ngalamin nggak? Ya pernah dong, bagi yang pengguna TikTok ya. Algoritma TikTok itu mending malam hari ngebahas hal-hal yang indah aja gitu, kayak traveling, kayak cowok-cowok ganteng kayak Chris Hemsworth, Zayn Malik, Mario Maurer, VBTS, ikhlas. Beneran, daripada konten-konten yang buat kita overthinking gitu pada malam hari, ujung-ujungnya apa? Nggak bisa tidur, ya kan? Terus setelah overthinking, dampaknya apa dong? Ya dampaknya kalau malam hari sih yang beneran aku rasain, gak bisa tidur, mikirin terus, besoknya mata panda, subuhnya kesiangan, berangkat kerja telat, dan terjadilah hari yang berantakan. Nah, gak pengen kan kayak gini? Nah, makanya kita harus kenali gejalanya dulu. Kenapa kita bisa overthinking? Well, makanya kita harus kenali gejalanya gitu. Kenapa kita bisa overthinking? Gejalanya yang pertama yaitu kita jadi cemas berlebihan gitu. Kayak tiba-tiba mikirin, kalau seandainya skripsi aku gak selesai, gimana ya? Kalau aku gak wisuda, gimana ya? Kalau seandainya pasangan aku selingkuh kayak Mas Aris, di layang putus gimana? Dia sayang aku gak ya? Kok dia gak pernah chat-chat aku atau call aku tengah malam gitu? Biasanya ada. Terus, bos aku marah gak ya karena hasil kerjaanku? Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang buat kita overthinking. Terus yang kedua, tiba-tiba kita jadi males karena overthinking tadi. Tiba-tiba kayak nggak nafsu makan, jadi nggak bisa tidur. Kayak hal tadi emang gangguin kita terus-menerus gitu. Yang ketiga, kamu jadi ngambil tindakan ceroboh. Kayak tiba-tiba nangis, malas ngelakuin sesuatu, ngelabrak pasangan kita, tiba-tiba minta maaf padahal belum hari raya. Terus jadi suuzon deh sama orang lain. Kesiksa banget kan ya? Ya iyalah banget. Nah, gimana dong kalau seandainya kita udah ngerasain hal-hal yang tadi aku jabarin? Jadi, aku temuin nih solusi ampuh kalau seandainya kita overthinking. Aku gak sembarangan juga sih ngasih solusi terhadap suatu permasalahan. Mengutip dari filosofi teras, ini cara yang bisa kita lakukan kalau kita overthinking.
Nah, yang pertama, kita harus paham bahwa ada hal yang di bawah kendali kita, ada juga hal yang nggak berada di bawah kendali kita. Ini dibilang oleh Om Epictetus. Gak ngerti juga sih grammar membaca namanya, but correct me if I'm wrong. Intinya sih, dia bilang dalam bahasa Inggrisnya, something are up to us, something are not up to us. Sepakat ya? Belum sepakat? Oke, dijabarin lagi deh. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah pertimbangan kita, keinginan kita, tujuan kita, segala hal yang kita pikirin dan menjadi tindakan kita. Terus, yang nggak di bawah kendali kita apa dong? Yang nggak di bawah kendali kita adalah tindakan orang lain, opini orang lain, popularitas kita, kesehatan, kekayaan, kondisi kita dari lahir, pacar selingkuh, bos marah, teman-teman ngomongin kita dari belakang, dan lain-lain. Itu semua nggak di bawah kendali kita. Artinya itu semua berada di eksternal kita. Jadi, kita sebagai manusia cukup bergantung pada hal yang di bawah kendali kita. Contohnya, kalau kamu emang gak mau dimarahin bos, ya udah kerjanya rajin dong. Kalau kamu seandainya gak mau ditinggalin pacar, ya udah glow up. Kalau seandainya mau sehat, ya olahraga dong dan makan healthy food. Simple kan? Jadi intinya kebahagiaan itu datang dari things we can control. Intinya ya orang bijak itu orang yang bisa mengenali dua tanda ini. Hal yang di bawah kendali dan hal yang di luar kendali. Yang kedua, kenali bahwa segala keresahan dan kekhawatiran kita itu sumbernya ya dari pikiran kita. Pada dasarnya, semua emosi itu dipicu oleh penilaian, opini, dan persepsi kita. Jadi, kalau seandainya ada emosi negatif, ya pastinya itu berasal dari pikiran kita. Jadi, kamu punya kekuatan untuk mengubah persepsi kita kapan aja dengan rumus STAR. Anggap aja dengan rumus STAR ya. S untuk berhenti secara sadar untuk merasakan emosi negatif. T dan A untuk think and assess, yaitu memikirkan dan menilai. Dan R untuk respon. Ketiga, kenali dulu kalau kecemasan dan kekhawatiran kita itu lebih banyak yang nggak terjadi daripada yang terjadinya. Kayak misalnya nih, kita mikirin, pacar aku selingkuh nggak? Pacar aku selingkuh ya? Karena gak ngabarin aku dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, fix nih dia selingkuh. Padahal setelah klarifikasi, mas pacarnya malah jalan-jalan sama keluarga. Intinya sih, santai aja, gak perlu mikirin hal yang gak perlu kita pikirin. Keempat, banyakin kerja dan mengalihin pikiran negatif. Karena pada dasarnya, kurang kerjaan membuka celah untuk berniat jahat. Kelima, pernah dengar nggak law of attraction? Kamu adalah apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu ucapkan. Maka, pikirkan aja yang baik-baik dan ucapkan aja yang baik-baik agar kamu lebih baik ke depannya. Kalau itu hal yang nggak baik, kamu catat sama selembar kertas, terus buang deh sejauh-jauhnya. Insya Allah sih, nggak bakal kepikiran lagi sih. Minimal ya kurang kepikiran gitu. And last but not least, gimana? Masih overthinking juga? Coba deh ceritain sama orang yang kamu percaya. Kalau nggak ada, kami bisa kok dengerin kalian. Cukup DM Instagram kami @13malam. Insya Allah kami bales. Oke, have a nice day guys. Semoga nggak overthinking lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.